Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bu. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Baik, sebelum memulai pelajaran pada malam hari ini, saya ingin kalian memperkenalkan diri satu persatu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Adi Prasetyo. Perkenalkan, nama saya Cynthia Nur Evita. Perkenalkan, nama saya Putri. Perkenalkan, nama saya Agnes Putri Herianti. Selanjutnya, Perkenalkan, nama saya Disa Subhati. yang terakhir. Saya Muhammad Bakron. Baik, pada pelajaran hari ini saya akan menjelaskan tentang materi kesehatan dan rahasia bank. PowerPoint-nya bisa dilihat, teman-teman. Sudah, Bu. Nah, baik, saya akan menjelaskan dari penilaian kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor commerce yang terdiri dari yang pertama, permodalan atau kapital, yang kedua, kualitas aset atau asset quality, yang ketiga, manajemen atau manajemen, yang keempat, rentabilitas atau earning, yang kelima, likuiditas atau liquidity, dan yang keenam, sensitivitas terhadap risiko pasar atau sensitivity to market risk. Selanjutnya, penggabungan usaha bank. Jenis-jenis penggabungan yang dapat dipilih dan yang bisa dilakukan di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, merger. Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu dari bank yang ikut merger dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuiditasi terlebih dahulu. Dan yang kedua, konsolidasi, yaitu penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara mendirikan bank baru dan membubarkan bank-bank yang ikut konsolidasi tersebut tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Yang ketiga, akuisisi, merupakan pengambil alihan kepemilikan suatu bank yang berakibat beralihnya pengendalian terhadap bank. Alasan penggabungan bank. Yang pertama, masalah kesehatan. Yang kedua, masalah permodalan. Yang ketiga, masalah manajemen. Yang keempat, teknologi dan administrasi. Yang kelima, ingin menguasai pasar. Selanjutnya, keinginan untuk mengadakan penggabungan bank, baik penggabungan secara merger, konsolidasi, atau akuisisi dapat dilakukan atas yang pertama, inisiatif bank yang bersangkutan atau permintaan Bank Indonesia atau inisiatif Badan Khusus Badan Penyihatan Perbankan Nasional atau BPPN. Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan bank. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, pembinaan dan pengawasan bank dilakukan oleh Bank Indonesia atau Otoritas Pengawas Bank dengan tujuan menciptakan perbankan yang sehat. Dalam melaksanakan fungsinya, otoritas pengawasan memiliki 4 kewenangan dasar sebagai berikut. Yang pertama, kewenangan dalam mengatur perizinan atau power to license. Yang kedua, kewenangan dalam membuat peraturan atau power to regulate. Yang ketiga, kewenangan dalam pengawasan. Selanjutnya, rahasia dan sanksi administratif bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengatur rahasia bank sebagai berikut. Yang pertama, rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya. Yang kedua, bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan,
dan simpanannya. Yang ketiga, ketentuan tersebut berlaku pula bagi pihak terafiliasi. Selanjutnya, pengecualian terhadap rahasia bank. Dalam situasi atau keadaan tertentu, sesuai dengan undang-undang, data nasabah di bank dapat saja tidak harus dirahasiakan lagi. Pengecualian terhadap rahasia bank tersebut meliputi yang pertama, kepentingan perpajakan. Yang kedua, penyelesaian piutang bank yang diserahkan ke BUPLN atau PUPN. Yang ketiga, kepentingan peradilan dalam perkara pidana. Yang keempat, perkara perdata antara bank dengan nasabahnya. Yang kelima, tukar-menukar informasi antar bank. Selanjutnya, sanksi administratif dan pidana. Bank yang tidak melunasi pembayaran premi sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dikenakan sanksi denda per hari keterlambatan sebesar 0,5% dari jumlah premi yang masih harus dibayar untuk periode yang bersangkutan. Selanjutnya, besarnya denda ditetapkan paling tinggi 150% dari jumlah premi yang seharusnya dibayar untuk periode yang bersangkutan. Selanjutnya, bank yang terlambat menyampaikan laporan dikenakan sanksi dengan sebesar 1 juta rupiah per hari, kalender keterlambatan untuk setiap laporan yang harus disampaikan. Pengenaan denda administratif dikenakan untuk jangka waktu paling lama 12 bulan. Selanjutnya, direksi, komisaris, atau pemegang saham bank yang tidak menyerahkan dokumen salinan anggaran dasar, dokumen perizinan bank, surat keterangan tingkat kesehatan, dan surat pernyataan. Tidak membayar kontribusi kepesertaan bank, tidak memberikan data informasi. Selanjutnya, direksi, komisaris, atau pemegang saham bank yang menyebabkan bank tidak membayar premi dalam jangka waktu 12 bulan sejak batas waktu periode yang bersangkutan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 10 tahun, serta denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Selanjutnya, pemegang saham, direksi, dewan komisaris, pegawai atau pihak lain yang terkait dengan bank yang dicabut izin usahanya. Selanjutnya, setiap orang atau badan yang memberikan data, informasi, dan laporan yang berkaitan dengan penjaminan simpanan yang tidak benar, palsu, atau menyesatkan dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Serta denda paling sedikit 2 miliar dan paling banyak 3 miliar. Baik, itu penjelasan dari saya. Jika ada yang ingin bertanya, saya persilahkan berdiskusi sekarang. Awakmu ojo off cam. On cam. Loh, aku On cam. aku on cam ya? Iyalah. On cam terus wayahe kan mau. Loh, tadi perekam layarnya nggak mati dewe. Dio. Pertanyaan yang pertama. Ada lagi yang ingin bertanya, saya persilahkan.
mesin tenggondok. Ini Singapura. Ini dulu. Lah. Kata Mbak. Ayo. Wes ah. Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah, Bu. Saya tunggu sampai 3 pertanyaan ya. Emang nggak tunggu terus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dulu dari Mbak Jelita Putri. Apa sanksi jika pegawai perbankan memberikan informasi data pribadi kepada nasabah lain? Seperti yang sudah saya jelaskan di dalam PPT tadi, bahwa setiap orang atau badan yang memberikan data atau informasi atau laporan yang berkaitan dengan penjaminan simpanan yang tidak benar atau palsu atau menyesatkan dapat dipidana dengan pidana penjara paling lambat 1 tahun dan paling lama 3 tahun serta denda paling sedikit 2 miliar rupiah dan paling banyak 3 miliar rupiah. Gimana Mbak Jelita, apakah sudah paham? Paham, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang kedua dari Mbak Agnes. Coba sebutkan ada beberapa cara penilaian bank. Sama seperti yang ada di PowerPoint tadi. Penilaian kesehatan bank. Penilaian tingkat kesehatan bank mencakup penilaian terhadap faktor-faktor Charles yang terdiri dari yang pertama permodalan, yang kedua kualitas aset, yang ketiga manajemen, yang keempat rentabilitas, yang kelima likuiditas, dan yang keenam sensitivitas terhadap risiko pasar. Bagaimana Mbak Agnes? Apakah bisa dipahami? Paham, Bu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan selanjutnya dari Mbak Cynthia Vita. Sebutkan kenapa alasan penggabungan bank. Karena ingin menguasai pasar dan dengan adanya penggabungan maupun peleburan dari beberapa bank yang dianggap akan mempercepat perkembangan suatu perusahaan, maka jumlah cabang serta nasabah juga akan kian meningkat. Tujuan ini tentunya juga akan mengurangi atau bahkan menghilangkan para yang ada. Bagaimana Mbak Cynthia, bisa dipahami? Baik, Bu, paham. Terima kasih. Iya. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.